Allah Subhanahu wa taala, barakah manfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Salawat serta salam semoga tercurah dilimpahkan kepada junjungan alam Rasul Karim Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan risalah, menunaikan amanah dan berjihad di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Bersyukur kehadiran Allah di antara sekian waktu yang Allah amanahkan kepada kita. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan hidup dan terpilih menjadi hamba-hambanya yang masih memiliki iman, yang kita wujudkan dengan melaksanakan sholat berjamaah dan puasa Ramadan. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga ibadah Ramadan tahun ini dijadikan Allah sebagai Ramadan terbaik di antara sekian Ramadan yang telah kita lalui. Serta kita bermohon kepada Allah, semoga kita diberi kesehatan zahiran wa batinan, panjang usia fi taatillah wa taatir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, tak terasa kita sudah berada di hari ketiga di bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa, bulan terindah bagi umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Di bulan ini banyak fadail atau keutamaan yang sehingga kita sebagai hamba yang beriman menjemput bulan ini dengan memperbanyak amal soleh. Karena fadail yang ada di bulan ini, ibadah yang sunnah pahalanya seperti yang wajib. Bahkan yang wajib pahalanya akan dilipat gandakan sampai 70 kali lipat. Bahkan di bulan ini ampunan Allah atau maghfirah Allah diturunkan, rahmat Allah diturunkan. Bahkan ada satu malam kemuliaan, bahkan satu malam tersebut lebih baik di antara 1000 bulan. Itulah yang menjadikan takrif kita, motivasi kita untuk menggapai ibadah di bulan Ramadan ini. Hadirin rahimakumullah, bahkan seorang hamba yang berbahagia pun menjemput bulan suci Ramadan, itu pun pahalanya yang sangat luar biasa. Bahkan Rasulullah SAW beliau bersabda, "Man fariha bi dukhuli Ramadan, haramallahu jasadahu 'ala nar." Barang siapa yang berbahagia dengan datangnya bulan Ramadan, haramallah, maka haram jasadnya disentuh api neraka. Hadirin rahimakumullah, kenapa Ramadan dihadiahkan kepada umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW? Karena umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW usianya sangat terbatas, beda dengan umat-umat yang lainnya. Umat Nabi Adam alaihissalam, umat Nabi Nuh, umat Nabi Ibrahim usianya rata-rata panjang. Sedangkan usia umat Kanjeng Nabi Muhammad sittin wasab'in wa aqrabuhum hanya 60 sampai 70 tahun, sedikit sekali yang lewat. Maka untuk mengumpulkan amal-amal, pahala-pahala sangatlah sulit untuk menggapai surga Allah. Maka Allah berikan hadiah terindah untuk umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Hadirin rahimakumullah, akan tetapi kebahagiaan kita di bulan Ramadan ini hanya sesaat saja. Bahkan kita lihat fenomena yang terjadi saat ini. Awal Ramadan masjid-masjid penuh sekali, bahkan sampai musola pun penuh. Bahkan seorang imam pun sulit untuk masuk di saf yang pertama. Karena apa? Karena kebahagiaan umat Islam yang di awal Ramadan
Akan tetapi itu tidak berlangsung lama, hanya sesaat saja, bahkan hanya seminggu saja sabun sudah mulai bergerak maju ke depan. Dan itu terjadi di hampir seluruh mayoritas masjid-masjid yang ada di negeri ini. Hadirin rahimakumullah, itulah yang terjadi saat ini. Oleh sebab itu hadirin rahimakumullah, banyak di antara kita yang bahagianya itu hanya bahagia yang bersifat biologis saja, hanya yang bersifat dunia saja. Ambil contoh, seorang tukang kolak itu bahagia dengan datangnya bulan suci Ramadan. Tukang kolak, tukang bala-bala, bahkan bala-bala itu makanan spesial di Bandung itu. Kalau buka puasa tanpa bala-bala, bagaikan sayur tanpa garam. Tukang kerupuk seblong ada yang lain, tapi itu hanya sebatas kebahagiaan yang bersifat dunia saja, tapi bukan kebahagiaan yang bersifat spiritual. Dan kebahagiaan yang sifat biologis dan dunia itu hanya sesaat. Sehingga yang terjadi saat ini, tak kala Ramadan sudah mulai bergerak ke penghujung, padahal penghujung itu adalah saat-saat yang istimewa. Diturunkannya Lailatul Qadar, memperbanyak, memperhidupkan di malam hari dengan iktikaf. Karena apa faktor yang menyebabkan seperti itu? Yang pertama yaitu kurangnya kita persiapan. Yang pertama, persiapan ruhiyah kita sangat kurang sekali. Dan bulan puasa, ibadah puasa itu bukan hanya sebatas menahan lapar, dahaga, dan nafsu seks saja, tapi ruhiyah kita itu harus betul-betul bersih. Kalbu kita harus betul-betul bersih. Hadirin rahimahullah, selain ruhiyah, nafsiyah. Apalagi nafsiyah, kalau ruhiyah itu mudah, dengan ikhlas pun bisa terkendali atau tawakal. Akan tetapi nafsiyah itu sangatlah sulit untuk dikendalikan. Yang bisa mengendalikan itu adalah dengan puasa. Maka kata ulama, sobar itu ada dua, sobar ruhiyah, sobar nafsiyah. Sobar ruhiyah bisa dikendalikan dengan sifat-sifat ikhlas, sedangkan nafsiyah itu bisa dikendalikan dengan puasa. Maka sabar itu ada batasnya, karena puasa itu ada batasnya, mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Dan pengendalian ruhiyah dan nafsiyah ini, ruhiyah dengan memperbanyak zikir kepada Allah dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tobat inilah buah dari ruhiyah ini, tobat. Tobat inilah yang akan membersihkan jiwa kita. Bahkan Imam Ghazali di dalam kitab Minhajul Abidin, tobat itu wajib. Dan dua alasan mewajibkan tobat. Yang pertama, akan membimbing seorang hamba kepada kebaikan. Dan dengan tidak kita belum melakukan tobat, itu akan mewarisi keterhalangan kita melangkahkan kepada kebaikan. Jadi menurut Imam Ghazali, yang membuat kita sulit melakukan puasa sunnah, yang membuat kita sulit bangun malam untuk bertahajud dan melakukan amal-amal ibadah adalah itu belenggu dosa yang ada dalam diri kita yang belum ditobati. Kita sulit melakukan sholat tarawih, membaca tadarus Al-Quran, malas. Maka itu adalah diri kita belum bersih, ruhaniyah kita. Karena apa? Belum taubat. Yang kedua, taubat. Taubat itu akan menyempurnakan amal ibadah kita. Bahkan Imam Ghazali mentafsirkan, seorang yang belum bertaubat itu ibarat seseorang yang punya hutang. Bagaimana seorang akan memberikan bonus apabila pokoknya belum dia bayar?
Bahkan menurut Imam Ghazali dalam kitab tersebut, bagaimana Allah akan mengijabah doanya sedangkan Allah masih murka? Bagaimana Allah akan mengijabah munajatnya sedangkan Allah masih benci kepadanya karena dosa-dosanya? Oleh sebab itu hadirin rahimakumullah, yang membuat kita malas ke masjid untuk melakukan salat tarawih adalah apa? Belenggu dosa, keterhalangan dosa yang selama ini belum kita taubat. Ruhaniah kita belum bersih, nafsiyah kita belum terkendali. Kenapa kita tidak mempersiapkan sebelumnya? Ada puasa Rajab, tidak melakukan puasa. Ada puasa Sya'ban, tidak melakukan puasa. Pas Ramadan, karena seorang atlet pun apabila akan ingin sukses dan menang dan sampai finish itu melalui latihan, dan kita pun perlu riadah yang ada latihan. Ibadah umroh, haji pun ada manasik, dan ibadah puasa pun kita harus manasik. Oleh sebab itu hadirin, yang pertama kegagalan kita menembus final di bulan Ramadan ini yaitu persiapan rohaniah dan nafsiyah. Yang kedua hadirin rahimahullah, yaitu faktor kita kurangnya persiapan fikriyah, keilmuan kita. Bahkan Imam Bukhari ada bab khusus di dalam kitab sahihnya, al-ilmu qabla qaul wal amal. Ilmu itu sebelum berbicara dan beramal. Banyak di antara kita belum paham dengan fikih-fikih Ramadan, puasa Ramadan. Kita tidak tahu syarat puasa, kita tidak tahu rukun puasa, kita tidak tahu yang membatalkan puasa, kita tidak tahu rukun etika, kita tidak tahu cara melakukan amal-amal soleh yang lainnya. Bagaimana kita akan sempurna ibadahnya? Akan tetapi kita jarang menghadiri majelis taklim, jarang menghadiri daurah. Sebab itu fikriyah kita, keilmuan kita. Hadirin rahimahullah. Yang selanjutnya hadirin rahimahullah, persiapan jasadiah. Di bulan Ramadan ini kita harus betul-betul fisik kita prima. Jangan sampai ke sawah kita kuat setengah hari, campur bekerja kuat 8 jam. Akan tetapi kita tidak mampu melakukan salat tarawih yang hanya 30 menit. Kadang sholat tarawih pilih-pilih. Kalau imamnya yang cepat hadir, atau memilih masjid yang imamnya cepat. Dia contoh Ustaz Valentino Rossi, wah banyak. Kalau yang lama, kamu imamnya aki-aki, sebut lagi imamnya medik, karena nggak ada kajian, kadang malas. Kadang bisa ngecek lah, guru lah, setelah sholat witir baru masuk. Ada seperti itu. Maka persiapan jasadiah ini harus betul-betul menjaganya dengan baik. Jadi puasa itu bukan gak ada hubungi HP tinggalkan dulu, karena di HP itu banyak maksiatnya. Dengan tanpa disengaja muncul konten-konten yang membatalkan pahala puasa, porno. Maka redam dulu, buka Al-Quran. Makanya perbanyak membaca Al-Quran. Selama 11 bulan kita banyak buka HP hampir 12 jam, buka Al-Quran sampai tidak tersentuh sama sekali. Maka sekarang rubah itu semuanya. HP tinggalkan. Kalau ada telepon buka, kalau ada WA buka. Sekarang buka Al-Quran. Luar biasa pahala membaca Al-Quran. Satu huruf kita membaca itu sama dengan 10 kebaikan. Sekarang 1 juz, wah luar biasa. Gapai semua pahala yang ada di bulan suci Ramadan. Maka jasadiah kita pergunakan dengan sebaik-baiknya.
Jangan banyak nongkrong di luar, mending nongkrong di masjid. Iktikaf. Hadirin rahimakumullah. Yang terakhir yaitu persiapan maliyah, persiapan harta. Harta kita bukan untuk membeli kue, bukan untuk membeli baju baru. Kadang-kadang di 10 malam terakhir, saat-saatnya ijabahnya doa dan turunnya kemuliaan, kadang-kadang malas ke masjid. Kadang tarawihnya juga jauh ke matahari, ke geria, paling dekat ke dapur. Imamnya miksan, ibu-ibu gitu. Banyak. Jadi pas maliyah kita bukan hanya untuk seperti itu, tapi untuk apa? Untuk bayar zakat, untuk bayar zakat mal, zakat fitrah, sedekah, infak. Ibu-ibu, bapak-bapak rahimahullah. Bahkan Rasulullah SAW tak kalah Ramadan datang, beliau itu azwajun nas, orang yang sangat dermawan. Wa azwajun nas bil khair fi syahr Ramadan. Bahkan kedermawanan itu sangat baik ketika bulan Ramadan. Apalah artinya kita melakukan puasa, sedangkan tetangga kita si fakir, si miskin yang saat itu masih kekurangan, kita enak buka dengan segala macam menu yang publik. Bahkan di ayat-ayat tetangga kita belum pernah tersentuh, belum pernah kita memberikan sesuatu. Maka di bulan Ramadan ini untuk menyempurnakan bahkan hakikat puasa ini, merasakan apa yang dirasakan si fakir, si miskin yang selama hidupnya seperti ini, maka hadirkan kedermawanan itu. Maka bapak-bapak setelah pulang, wahai fulana, masaklah hari ini yang banyak, bukan untuk saya, bukan untuk anak-anak, bukan untuk keluarga kita, tapi hantarkan makanan itu ke si fakir, ke si miskin, ke anak yatim. Hantarkan makanan itu sebelum adzan maghrib tiba. Hantarkan itu ke rumahnya, ketuk pintunya. Seandainya yang membuka pintu ini adalah anak yatim, pegang kepalanya, usap kepalanya, tangisi diri Anda, lalu selipkan uang kepadanya. Mudah-mudahan dengan selipan uang itu Allah menyelipkan kasih sayangnya di akhirat nanti. Allah menyelipkan kasih sayangnya di akhirat nanti. Alam keabadian, kehidupan yang tidak ada ujungnya. Akhirat. Kenapa kita sulit mengingat akhirat? Mengapa hati kita keras, sulit memberikan suatu kebaikan? Kita lahir ke dunia tidak membawa apa-apa, dan mati pun tidak membawa apa-apa kecuali amal soleh. Bahkan harta yang ada dalam kita itu akan dihisab. Wahalalul hisab, waharamul ajab, yang halal aja dihisab, apalagi yang haram. Hadirkan kedermawan. Apabila hati ini masih keras, kunjungi tempat-tempat kepapaan, kemiskinan. Atau tetap masih keras, kunjungi orang-orang sakit. Mudah-mudahan dengan mengunjungi orang sakit itu kita merasakan jatuhnya orang yang sakit tersebut. Kalau tetap masih keras hati, sulit, pelit, dengki, maka jarahilah kuburan almarhum kedua orang tua. Di sanalah kita berdoa bermasalah, mau tidak mau, suka tidak suka, kita akan kembali, akan meninggalkan alam dunia. Oleh sebab itu hadirin rahimahullah, maka di bulan suci Ramadan ini manfaatkan secara baik seluruh amalan-amalan yang di dalamnya. Ini adalah anugerah terbesar Allah Subhanahu wa ta'ala kepada umatnya yang beriman untuk menggapai rahmat dan maghfirah Allah dan pahala-pahala yang sangat besar. Maka sangatlah merugi orang-orang yang ketika datang bulan Ramadan mereka hanya berleha-leha, ibadahnya hanya sebatas rutinitas semu, hanya untuk nampak dilihat oleh tetangga, teman-teman.
bukan untuk mensempitkan dunia ini. Maka ikhlaskanlah. Maka persiapan-persiapannya yang tadi ruhani kita perbanyak taubat istighfar, itu akan meringankan kita untuk melangkah kepada kebaikan dan akan membersihkan, menghilangkan belenggu yang selama ini ada dalam diri kita. Oleh sebab itu hadirin rahimahullah, semoga Allah, kita memohon kepada Allah menurunkan, menghujamkan hidayah dan taufiknya kepada ubun-ubun kita agar senantiasa kita menjadikan hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga nantinya tak kala Ramadan ini tiba, kita bisa mencapai derajat ketakwaan dan sebagai hambanya yang mukhlisin. Amin ya rabbal alamin. Demikian kultum subuh. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya untuk kita semuanya. Akhiri kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu